Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nimatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam anak-anakku semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku semuanya, pada video kali ini Pak Nuril akan menjelaskan materi tentang perawatan jenazah. Nah, anak-anakku, sebagai umat Islam, tentu kita meyakini bahwa setiap yang hidup pasti akan mati, ya, atau setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Atau ayatnya begini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Nah, berbicara tentang kematian itu tidak memandang usia, ya. Entah kalian masih muda atau masih seger atau sudah tua, atau kalian itu ganteng atau cantik, itu tidak. Artinya apa? Artinya jika memang ajal sudah sampai kepadanya, ya sudah, ya tak? Sebagaimana dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34, Gusti Allah ngendika, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Walikulli ummatin ajal, dan setiap umat manusia itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila telah sampai kepadanya ajalnya, ya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tidak bisa minta diakhirkan atau minta dicepatkan, ya. Jadi njaluk diakhirke atau minta dicepatkan ya nggak bisa. Mentang-mentang ahli ibadah misalnya, wah aku pengen ibadah sing suwe lah, kondo malaikat aku njaluk diakhirke, malaikat Israel, saya mau ibadah dulu, ditunda dulu nyambut nyawa saya, tidak bisa, ya. Atau minta dicepatkan goro-goro galau gitu, ya lu dicepke ya ora iso, nek pancen jatahe belum menemui ajalnya, belum takdirnya untuk meninggal dunia, ya tidak bisa. La yastakhiruna atau wala yastaqdimun. Jadi tidak bisa minta diakhirkan atau minta dipercepat. Jadi seperti itu. Baik, anak-anakku, berbicara tentang perawatan jenazah, di sini kaitannya ada beberapa macam. Yang pertama yaitu memandikan jenazah, ya. Yang kedua, mengkafani jenazah. Kemudian yang ketiga, mensolatkan jenazah, dan yang keempat yaitu menguburkan jenazah. Tadi jadi ada 4 hal, ya, dalam pelaksanaan atau perawatan jenazah. Oke, langsung saja untuk lebih jelasnya. Nah, anak-anakku, untuk pengurusan jenazah di sini, ya. Kalau dari pengertiannya, pengurusan jenazah adalah pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah yang terdiri dari 4 hal atau 4 kegiatan. Yang pertama yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Nah, langkah-langkah atau tindakan yang harus dilaksanakan saat kematian itu sudah terjadi. Yang pertama adalah segera memejamkan matanya, ya. Jadi ketika orang dicabut nyawanya itu, ya harus segera dipejamkan matanya, karena saat roh sudah dicabut, mata jenazah mengikuti arahnya. Kemudian melenturkan persendian agar tidak terjadi kekakuan atau tidak menjadi kaku. Selanjutnya menanggalkan pakaian
perhiasan dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya, membetulkan letak anggota tubuhnya serta membujurkan ke arah kiblat, menyegerakan seluruh proses pengurusan jenazah, dan yang keenam membayarkan utang-utangnya. Jadi ini adalah langkah-langkah awal ya ketika seorang mengalami kematian ya, atau nazak ya, ketika ruhnya diangkat ya toh, itu biasanya seorang mayit itu matanya terbuka mengikuti kemana ruh itu dicabut ya. Maka yang harus kita lakukan yaitu apa? Memejamkannya, segera dipejamkan matanya ya toh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah setelah itu tubuhnya ya diluruskan ya, diluruskan, tangannya disedekap, didekapkan ya, didekapkan kayak orang sholat gitu ya, ya supaya harus segera, kalau nanti takutnya kaku ya, kaku atau keras, karena darah itu kan beku kalau tidak segera dibentuk ya. Kemudian ini tadi segala bentuk macam perhiasan itu dilepas semuanya gitu. Dilepas, dan yang paling penting di sini segera membayarkan hutang-hutangnya ya. Jadi seorang mayit itu yang paling penting di sini adalah ketika dia memiliki hutang maka harus segera dilunasi, atau sebelum dikuburkan harus segera dilunasi biar tidak menjadi tanggungan ketika di akhirat kelak ya. Oke, next. Nah ini bab yang pertama yaitu memandikan jenazah ya. Adapun syaratnya di sini, yang pertama syarat jenazah dimandikan adalah satu, beragama Islam. Dua, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Maksudnya di sini misalkan ada kecelakaan, kan kadang ada bagian yang hilang, terpotong dan sebagainya, maka itu harus dimandikan. Kemudian yang ketiga, bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Islam. Jadi mati syahid tidak boleh dimandikan ya, seperti pada zaman baginda Rasul, zaman para sahabat yang berjuang untuk membela agama Islam, itu nggak boleh dimandikan. Ya sudah, dikuburkan dengan campur darah, itu sudah memang itu ketentuannya. Itu sebagai bukti kalau dulu ketika di dunia itu dia meninggal membela agama Allah, seperti itu. Jadi nggak boleh dimandikan. Nah ini kemudian yang selanjutnya syarat orang yang memandikan jenazah. Nah ini kan syarat jenazah. Nah ini syarat orang yang memandikan. Ini yang dimandikan, ini yang memandikan. Jadi harus satu, harus sama-sama seorang Islam ya, beragama Islam sama, muslim, berakal balik, kemudian berniat memandikan jenazah, punya kepribadian jujur dan soleh, terpercaya, amanah, tahu hukum memandikan mayit ya, dan bisa menjaga aib jenazah. Terus ini yang paling penting nih, jenis kelaminnya harus sama ya. Jadi nek mayite laki-laki ya harus dimandikan oleh seorang laki-laki. Jika mayatnya perempuan ya harus dimandikan oleh perempuan. Tapi yang lebih utama yaitu muhrimnya atau saudaranya, saudara terdekatnya ya, kalau bisa ya. Oke, next. Nah ini adalah hal-hal teknis ya yang perlu disiapkan. Hal-hal teknis yang perlu disiapkan ya ini tadi, ada tempat mandi, air bersih, ada daun bidara, ada sabun mandi, sarung tangan,
kapas, air kapur barus dan lain-lain. Nah, ini tata cara memandikan jenazah. Saya kira ini nanti bisa dibaca ya. Kalau Pak Nur baca nanti kelamaan, nanti dibaca sendiri nggak apa-apa. Dijeda lalu dibaca. Oke, next. Nah, selanjutnya setelah dimandikan ya, bersih ya toh, diwudukan, setelah itu dikafani ya, dikafankan. Nah, mengafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya walau hanya sehelai kain dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Meskipun para ahli fikih memilahnya antara batas minimal dan batas sempurna. Nah, anak-anak, terkait dengan cara mengkafani jenazah, di sini hal yang harus dipahami adalah satu, kain kafan yang digunakan hendaknya berwarna putih, diberi pewangian. Yang kedua yaitu terkait dengan jumlah lembaran kain yang harus digunakan untuk membungkus mayit. Nah, kalau mayitnya laki-laki itu disunahkan 3 lapis ya. Nah, ini 3 lapis. Kalau mayatnya perempuan disunahkan 5 lapis. Tapi di sini jika memang tidak ada kain selembar ya sudah, nggak apa-apa. Tapi saya kira di zaman sekarang itu kan sudah serba ada ya, jadi harus mengikuti sunnahnya kanjeng Nabi, yaitu laki-laki 3 lapis dan perempuan 5 lapis seperti itu. Nah, ini hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah. Nah, ini nanti bisa dibaca ya, dibaca sendiri, dijeda terus dibaca. Oke, next. Nah, ini tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Nanti bisa dibaca. Nah, ini yang paling penting, ini ketentuan kain kafan ya, jenazah perempuan. Ini ketentuan kain kafan jenazah perempuan. Kenapa kok perempuan? Di sini karena perempuan itu kan 5 lapis. Nah, ini harus tahu rinciannya. Rinciannya 1 lembar untuk menutupi seluruh badan. 2 lembar kedua sebagai kerudung kepala, lembar ketiga sebagai baju kurung, lembar keempat untuk menutupi pinggang hingga kaki, dan lembar yang kelima untuk menutup pinggul dan paha. Nah, adapun tata cara mengkafani jenazah perempuan ini bisa dibaca ya, baca sendiri nanti. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu mensolatkan jenazah. Nah, anak-anak, setelah mayat itu tadi dimandikan, kemudian setelah selesai dikafani, untuk proses selanjutnya yaitu disolatkan. Bagi umat Islam ya, ini terutama yang sudah balik ya harus ikut ya, hukumnya fardu kifayah. Jadi mensolatkan itu hukumnya fardu kifayah. Jika tidak ada yang melakukan ya kita dapat dosa. Tapi jika memang sudah ada yang melakukan, maka kewajiban kita gugur. Nah, ini pihak yang paling utama untuk mensolatkan jenazah yaitu orang yang diwasiatkan oleh si jenazah, tidak fasik dan tidak ahli bid'ah. Kemudian ulama atau pemimpin terkemuka yang tinggal di dekat lingkungan si mayit atau jenazah.
Ini orang tua si jenazah atau seterusnya ke atas, anaknya, keluarga terdekat atau kaum muslimin seluruhnya. Ya, ini hanya anjuran ya, yang paling utama yang harus mensolatkan si jenazah yaitu dari kaum kerabatnya, anak-anaknya, tetangganya, atau umumnya ya seluruh kaum muslim ya. Nah, ini syarat sholat jenazah. Syaratnya ya sama seperti sholat fardu ya, suci dari hadas besar dan kecil, dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat. Nah, jika jenazah laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Jika jenazah perempuan, maka posisi berdirinya sejajar dengan perutnya. Jadi dalam pelaksanaan sholat jenazah itu, kalau jenazahnya laki-laki, maka posisi imam ya, imam sholat jenazah atau sholat mayit itu, imamnya berada di dekat kepala si mayit. Nah, ini kalau mayatnya atau jenazahnya laki-laki. Tapi jika jenazahnya perempuan, maka sang imam ya, imam pemimpin sholat mayit ini tadi berada di dekat perut ya, di antara perut si jenazah perempuan. Itu untuk membedakan ya. Oke, next. Nah, ini tadi sunnah sholat jenazah, ini nanti dibaca sendiri ya, rukun sholat jenazah dibaca sendiri. Ini langsung ke prakteknya aja biar kalian paham ya. Nah, ini praktek sholat jenazah. Nah, ini perlu dipelajari anak-anak, karena nanti di kelas 3 itu biasanya ada praktek sholat jenazah. Maka dari itu di sini Pak Nurul jelaskan supaya kalian nanti ketika praktek sudah bisa. Nah, ini tak jelaskan tata cara pelaksanaan sholat jenazah sebagai berikut. 1. Jenazah diletakkan di depan jamaah ya. Jika jadi di depan ya, bukan di belakang jamaah ya. Artinya sholatnya ya. Jadi ketika sholat mayit atau sholat jenazah itu mayatnya di depan ya, dan yang paling depan adalah imam sholat tadi. Imam sholat berada di depan. Jika laki-laki berada di dekat kepalanya si mayat, jika perempuan sang imam berada di dekat perut jenazah wanita. Nah, kemudian imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Jika yang mensolati sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau 3 shaf. Ini sunnah ya. Nah, mula-mula semua jemaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Nah, ini niatnya anak-anak dibaca di dalam hati, ada juga yang dilafalkan. Kalau dilafalkan ya ini tadi. Ini niat dari sholat mayit ya, atau sholat jenazah ya, ini harus hafal. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Ini kalau makmum, kalau imam ya imaman lillahi ta'ala. Ini laki-laki ya, usolli ala hadal mayyiti. Hadal mayyiti ini untuk laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, maka ini niatnya beda, jadinya hadihil mayyitati ya. Perhatikan ya, Pak Nurul bacakan nanti dihafalkan ya. Ini untuk laki-laki yaitu usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Ini untuk jenazah laki. Kalau untuk jenazah perempuan bacanya begini, usolli ala hadihil mayyitati arba'a takbiratu fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Ini artinya
Ini kan fardul kifayah, artinya wajib kifayah. Jika sudah ada yang melakukan maka kewajiban kita gugur, tapi kalau belum ada yang melakukan atau belum ada yang mensolatkan maka hukumnya wajib mutlak. Ya, jika kita tidak mensolatkan kita dapat dosa semuanya. Oke ya. Nah ini prakteknya tadi kan, jadi untuk takbir yang pertama, jadi sholat jenazah itu kan ada 4 takbir ya toh. Takbir yang pertama setelah niat tadi kan niat usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbirati fardhul kifayati ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Baca surat Fatihah itu takbir yang pertama. Kemudian untuk takbir yang kedua setelah waladhdallin amin, terus takbir yang kedua Allahu akbar, baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu takbir yang kedua. Setelah itu Allahu akbar, takbir yang ketiga yaitu membaca doa untuk jenazah, yaitu Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini kalau mayatnya laki-laki. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan gimana Pak? Kalau perempuan ini ha ya. Ini. Berarti gimana bacanya? Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jadi begitu ya. Setelah takbir yang ketiga, setelah baca ini tadi doa, lalu takbir yang keempat Allahu akbar. Yang dibaca ini Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Jadi kalau hu itu untuk jenazah laki-laki, kalau ha ini untuk jenazah perempuan. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Ya. Ini bacaan doa untuk sholat jenazah pada takbir yang keempat. Nah, setelah itu membaca salam ya. Kan sudah takbir yang pertama membaca Fatihah, takbir yang kedua membaca sholawat, takbir yang ketiga membaca doa untuk si mayit, dan takbir yang keempat dilanjut membaca doa ini ya. Setelah itu salam menoleh kanan dan ke kiri. Nah anak-anak perlu diingat sholat jenazah itu posisinya berdiri ya. Jadi tidak ada rukuk dan tidak ada sujud, hanya berdiri aja, tidak ada rukuk dan sujudnya ya. Jadi salah ketika ada yang sholat jenazah kok ada rukuk ada sujud, nah itu keliru ya. Oke. Nah setelah itu, setelah dimandikan, dikafankan, disolatkan, setelah itu dikuburkan ya, harus disegerakan untuk membawa jenazah ke pemakaman. Nah ini ilustrasi untuk liang kubur ya. Liang kuburnya seperti ini, galiannya harus dalam. Hal ini dimaksudkan agar apa? Agar tidak tidak disasar oleh binatang buas ya. Jadi harus dikuburkan yang dalam ya. Dalam kan nanti baunya tidak menyengat atau tidak memancing binatang buas untuk menggali seperti itu. Nah ini tata caranya nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini tata caranya. Waktu menguburkan jenazah boleh kapan saja, namun ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari, yaitu
matahari baru saja terbit atau tunggu sampai meninggi. Matahari saat berada di tengah-tengah, saat panas terik yang menyengat sampai condong ke barat, saat matahari hampir terbenam hingga ia terbenam sempurna. Nah, ini waktu yang dihindari, tapi ya tidak bisa dijadikan patokan ya. Nah, lebih utama ya disegerakan begitu. Nah, ini urutan atau tahapan untuk menguburkan jenazah. 1. Jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur, dan caranya harus pelan-pelan ya, tidak boleh gelusa-gelusu ya. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkan dari arah kiblat. Di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap kiblat. Jadi miring ya posisinya ya, bukan berbaring ya. Pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah. Ingat-ingat ya, pipi. Jadi nanti dibuka itu posisinya ya. Kan ketika jenazah ketika masih di rumah duka itu kan masih dibungkus itu. Nah, nanti setelah dikuburkan itu nanti talinya dilepas, dibuka, pipinya dilepas, ditempelkan ke tanah ya. Membuka kain kafannya seperti itu ya. Waktu menurunkan jenazah ke liang lahat, hendaknya membaca doa sebagai berikut. Bismillahi wa ala millati rasulillah ya. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Ini doa untuk menurunkan jenazah ke liang kubur. Nah, ini kelanjutannya. Setelah jenazah diletakkan di dalam rongga atau liang lahat dan tali temali selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan kayu. Nah, ini bisa papan kayu, bisa bambu dan sebagainya. Nah, biasanya kalau di tempat-tempat Pak Nuril itu ya pakainya peti ya, petinya tapi tidak tertutup, maksudnya bukan kayak kotak itu bukan, jadi persegi tapi bawahnya itu tidak ada papannya ya, artinya tanah, bawahnya itu tanah, seperti itu wadah itu, kayak wadah kotak tapi tidak ada tutupnya untuk tutup yang bawah, kalau atasnya tetap ada kayak begini nih. Nah, tak gambarkan kotaknya begini. Nah, ini jadi bawahnya ini ya, ini mayatnya di sini. Nah, ini tanah, ini ada tutupnya, ini kayu seperti kotak begini. Ini kotaan untuk mayat di tempat Pak Nuril. Kalau di tempat yang lain mungkin ada yang pakai papan begini, ditutup begini ya, miring dan seterusnya ya, banyak lah, beda-beda ya, nggak apa-apa, yang penting mayat bisa terkubur dengan baik. Nah, selanjutnya takziah ya, ini takziah itu artinya menghibur. Nah, ini wajib bagi kita sebagai umat Islam, jika ada tetangga kita yang meninggal ya kita pergi untuk takziah. Takziah itu kalau di sini memang artinya menghibur dengan cara apa? Dengan cara mendoakan si mayit ya, dibacakan surat-surat pendek ya, kalimat thayyibah, atau dibacakan tahlil, tahmid ya, dibacakan tahlil ya, didoakan untuk keselamatan si mayit, semoga diampuni dosanya dan diterima amal
baiknya. Nah, ini tujuan dari takziah, ini memberikan bantuan moral, menemani, ikut bersimpati, berempati, mendoakan yang meninggal agar diampuni segala khilaf salah, dilimpahkan rahmat, mendapatkan nikmat kubur, menjadi ibrah atau pelajaran bagi kita. Jadi tujuan takziah itu sebenarnya satu, mendoakan si mayit, menggembirakan sohibul musibah, yaitu tadi ya. Yang ketiga adalah sebagai ibrah atau pelajaran bagi kita, bahwa kita juga akan menghadapi mengalami hal yang sama ya, pasti akan mengalami kematian juga. Maka dari itu sebaik-baik nasihat adalah mengingat kematian, biar kita ingat bahwa saya juga pasti akan mengalami kematian. Untuk itu sebelum kita mati ya harus kita siapkan dengan baik, amalnya diperbaiki ya. Oke, lanjut. Yang terakhir yaitu ziarah kubur. Nah, ini kita sebagai seorang muslim yang baik ya harus tidak boleh melupakan orang-orang yang sudah meninggal, apalagi keluarga kita ya, apalagi ayah kita, ibu kita yang sudah meninggal, yang tidak boleh dilupakan. Maksudnya gimana? Maksudnya kita harus sesering mungkin untuk ziarah kubur, untuk mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal, mbah-mbah kita, saudara kita, didoakan, diziarahi ya. Karena mereka itu hakikatnya masih hidup, meskipun secara jasmani ya, secara jasad mereka sudah mati, tapi secara ruh itu masih ada ya. Jadi harus kita ziarahi, kuburi. Kalau di desa-desa itu biasanya Kamis malam Jumat itu didoakan. Kalau enggak ya ziarah pada Kamis sore, itu sering tuh, hari Kamis sore itu banyak yang ziarah di makam-makam untuk mendoakan. Nah, ini adalah adab ketika kita berkunjung di pemakaman ya, yaitu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Biasanya sampai sini nggak apa-apa. Itu ya, nanti dipraktekkan, dihafalkan. Atau saat melewati atau melihat kuburan, maka menoleh atau menghadap padanya dan dianjurkan berdoa, Assalamualaikum ya ahla diyar, nas'alullah halakum walanal afiyah. Selamat sejahtera wahai penghuni kuburan ini, kami mohon pada Allah keselamatan bagi kamu dan juga bagi kami. Seperti itu. Oke, sampai di sini dipahami ya anak-anak ya. Jika belum paham ya bisa ditanyakan Pak Nuril lewat WA, lewat chat di grup boleh. Nanti kita bareng-bareng untuk menjawab pertanyaan dari kalian yang belum paham. Nah, ini hikmah manfaat perawatan jenazah. Nanti bisa dibaca sendiri ya hikmahnya ya. Oke, thank you. Sudah selesai. Jadi itu tadi adalah tata cara perawatan jenazah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk beramal baik ya, sehingga ketika kita meninggal dunia itu sudah ada bekal untuk perjalanan yang sangat jauh, yaitu di alam akhirat.
Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa Pak Anu sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.